Penasehat hukum sebut kasus guru Supriyani, Konawe Selatan direkayasa. Pengadilan Negeri atau PN Andoholo kembali menggelar sidang lanjutan kasus guru honorer Supriyani yang didakwa dengan tuduhan aniaya muridnya, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Sidang tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dengan agenda pembacaan eksepsi yang dilakukan oleh Penasehat hukum Supriyani, Andri Darmawan. Dalam wawancaranya, usai membacakan eksepsi, Andri mengatakan kasus guru honorer ini direkayasa. Kata Andri, ada beberapa hal sehingga mereka menganggap kasus ini sengaja direkayasa. Menurutnya, kasus ini memiliki konflik interest antara pelapor dan penyidik, di mana mereka satu kantor. Kemudian ada paksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta rupiah. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, katanya. Andri juga menyebut dalam kasus ini, penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Yang diketahui dalam KUHP keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun ia menjadikan bukti petunjuk, penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk. Tapi hakim, karena itu kewenangan hakim, jelasnya. Andri juga mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa. Termaksud saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis, ini saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu. Pengayayaan, katanya. Kemudian lanjut Andri, yakni luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Pukulan 1 kali tapi menimbulkan beberapa banyak luka. Ada di situ kayak melepuh dan luka paha dalam, ujarnya. Diketahui sidang pembacaan eksepsi ini adalah sidang kedua, setelah sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, berlangsung pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, pekan lalu. Sidang digelar di PN Andoholo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Beginilah cara oknum penyidik Polsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, mendesak guru honorer Supriyani agar ngaku memukuli muridnya. Namun pada dasarnya Supriyani enggan melakukan hal tersebut. Ia pun diteror dengan telepon agar terus membujuk Supriyana mengaku. Seperti diketahui, kasus guru aniaya murid ini akan memasuki persidangan perdana pada Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelumnya, Supriyani pun juga telah keluar dari Lapas Perempuan Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, 22 Oktober 2024, setelah ditahan 4 hari. Ia pun diberikan penangguhan penahanan dalam menjalani kasus penganiayaan yang dilaporkan orang tua muridnya. Saat keluar dari lapas, Supriyani pun sempat mengungkapkan bagaimana penyidik Polsek Baito mendondor dirinya agar mengaku. Awalnya, Supriyani dituding memukul siswa berinisial M menggunakan sapu di dalam kelas. Ayah korban M adalah seorang polisi yang menjabat Kanit Intelkam Polsek Baito berpangkat Aibda. Supriyani menyebut jika dirinya tidak pernah melakukan kekerasan. Ia membantah memukul siswanya menggunakan sapu pada Rabu, 24 April 2024, silam. Namun dirinya tetap dilaporkan oleh orang tua murid. Dalam perjalanan kasus, Supriyani selalu ditelepon oleh penyidik. Sosok penyidik tersebut bertugas di Reskrim Polsek Baito. Ia dipaksa untuk mengakui telah memukul siswa. Supriyani mengaku ditelepon penyidik dan diminta untuk mengaku bersalah. Selama 16 tahun menjadi guru honorer, baru kali ini Supriyani berurusan dengan hukum. Ia mengaku heran dituduh memukul korban padahal tak mengajar di kelasnya. Pihak korban menawarkan jalur damai dengan syarat membayar uang 50 juta rupiah. Nominal tersebut diucapkan kepala desa saat proses mediasi. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah.
Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Polda Sultra memeriksa sejumlah saksi yang mengetahui kasus Guru Supriyani yang dituduh memukuli anak polisi. Adapun pemeriksaan dilakukan tim dari Polda Sultra yang ditugaskan untuk mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus viral guru honorer di SDN Baito, Konawe Selatan. Polda Sultra menurunkan tim untuk mencari tahu apakah proses penyelidikan dan penyidikan kasus Guru Supriyani sesuai SOP atau tidak. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengungkapkan saat ini sudah ada sejumlah pihak yang diminta keterangan dalam kasus Guru Supriyani. Mereka yang dimintai keterangan yakni sejumlah personel Polsek Baito dan pihak yang mengetahui kejadian pemukulan yang dituduhkan ke guru SD tersebut. Keterangan dari personel bersama saksi lain nantinya akan dikumpulkan tim dengan pantauan langsung Propam Itwasda Polda Sultra. Terkait jumlah personel dan saksi yang diperiksa, Kabid Propam Polda Sultra belum bisa menyampaikan. Beginilah cara oknum penyidik Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, Sultra, mendesak guru honorer Supriyani agar ngaku memukuli muridnya. Namun pada dasarnya Supriyani enggan melakukan hal tersebut. Ia pun diteror dengan telepon agar terus membujuk Supriyana mengaku. Seperti diketahui, kasus guru aniaya murid ini akan memasuki persidangan perdana pada Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelumnya, Supriyani pun juga telah keluar dari Lapas Perempuan Kendari Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, 22 Oktober 2024, setelah ditahan 4 hari. Ia pun diberikan penangguhan penahanan dalam menjalani kasus penganiayaan yang dilaporkan orang tua muridnya. Saat keluar dari lapas, Supriyani pun sempat mengungkapkan bagaimana penyidik Polsek Baito mendondor dirinya agar mengaku. Awalnya, Supriyani dituding memukul siswa berinisial M menggunakan sapu di dalam kelas. Ayah korban M adalah seorang polisi yang menjabat Kanit Intelkam Polsek Baito berpangkat Aibda. Supriyani menyebut jika dirinya tidak pernah melakukan kekerasan. Ia membantah memukul siswanya menggunakan sapu pada Rabu, 24 April 2024, silam. Namun dirinya tetap dilaporkan oleh orang tua murid. Dalam perjalanan kasus, Supriyani selalu ditelepon oleh penyidik. Sosok penyidik tersebut bertugas di Reskrim Polsek Baito. Ia dipaksa untuk mengakui telah memukul siswa. Supriyani mengaku ditelepon penyidik dan diminta untuk mengaku bersalah. Selama 16 tahun menjadi guru honorer, baru kali ini Supriyani berurusan dengan hukum. Ia mengaku heran dituduh memukul korban padahal tak mengajar di kelasnya. Pihak korban menawarkan jalur damai dengan syarat membayar uang 50 juta rupiah. Nominal tersebut diucapkan kepala desa saat proses mediasi. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan, Susno Duaji kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Sosok Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moch Soleh turut jadi sorotan gara-gara kasus guru Supriyani viral. Kombes Moch Soleh langsung gerak cepat mengerahkan anggotanya untuk memeriksa sejumlah penyidik yang menetapkan guru Supriyani sebagai tersangka. Beberapa penyidik Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, telah diperiksa. Guru Supriyani ditetapkan jadi tersangka atas tuduhan menganiaya murid SD kelas 1 yang diketahui sebagai anak polisi. Pemeriksaan dilakukan tim dari Polda Sultra yang ditugaskan mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus yang dialami oleh guru honorer tersebut. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengungkapkan saat ini sudah ada sejumlah pihak yang diminta keterangan dalam kasus guru Supriyani. Mereka yang dimintai keterangan yakni sejumlah personel Polsek Baito dan pihak yang mengetahui kejadian pemukulan yang dituduhkan ke guru SD tersebut. Soleh mengatakan anggota polisi yang terlibat juga saat ini masih diminta keterangan terkait proses penyidikan kasus guru Supriyani sudah sesuai SOP atau tidak. Keterangan dari personel bersama saksi lain nantinya akan dikumpulkan tim dengan pantauan langsung Propam Inspektorat Pengawas Daerah, Itwasda, Polda Sultra. Terkait jumlah personel dan saksi yang diperiksa, Kabid Propam Polda Sultra belum bisa menyampaikan.